Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Project Game Maker. Pada kesempatan kali ini saya atau kita bersama-sama akan mencoba membuat sebuah mekanisme game top down untuk mobil ya, top down untuk mobil. Baik, biar lebih jelasnya kita langsung saja ke project kita ya. Kita buat project baru, car game top down. Langsung saya sudah siapkan gambar mobilnya. Langsung import ya. Seperti kita tahu ya di pembahasan sebelumnya, agar sesuai dengan default direction atau secara default arahnya untuk gambar-gambar di dalam game maker itu adalah untuk 0 derajat itu menghadap ke kanan. Untuk itu biar mempermudah kita ke depannya, kita buat gambarnya menghadap ke kanan seperti itu ya. Berarti ini adalah 0 derajat directionnya. Terlalu besar nih, sekitar 1,256 aja lah itu ya. Nah, kita buatnya di tengah. Langsung kita buat objeknya. Car, sprite car, gambar saya ambil dari internet ya. Oke, kita seperti biasa kita buat gambar backgroundnya menjadi agak lebih terang ya, tapi karena kita akan menduplikat atau menyerupai jalan, kita beri warna yang agak agak gelap ya, agak kehitaman, menyerupai jalan ya. Sekarang kita coba majukan, kita coba masukkan objek carnya ke dalam ruangan kita. Ini masih terlalu besar, kita perkecil di sini saja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita akan buat objek ini bergerak ya. Seperti telah saya bahas di sesi sebelumnya ya. Kalau nggak salah itu ada di sesi space shooter. Yaitu kita akan membuat mobil ini bergerak berdasarkan arah ya, bukan bergerak hanya berdasarkan saat kita klik kiri misalkan langsung aja menggeser ke kiri, tapi kita akan coba membuat pergerakan mobil ini berdasarkan arahnya ya. Oke, dengan memasukkan mekanisme mobil ya, walaupun tidak 100% menyerupai ya, cuman mendekati lah ya. Oke, kita langsung saja kita buat dulu event untuk key down up ya. Saat kunci arah atas di keyboard dipencet, dia akan bereaksi ke dalam hal ini adalah speed ya. Speed akan, karena bertambah berarti speednya bertambah, misalkan 1. Langsung kita duplicate buat ke bawahnya, ke dalamnya, berarti ini minus. Kita bisa langsung tes, jadi secara otomatis bertambah dan berkurang speednya. Aduh, ini terlalu cepat nih, akselerasinya terlalu cepat. Kelebihan memakai speed itu, jadi meskipun kunci arah telah kita lepas, dia masih berjalan ya, karena dengan misalkan up ini ya, berarti per frame itu ditambah sebanyak satu, speednya ditambah sebanyak 1 per frame ya. Jadi kalau misalkan kita lepas, berarti nilai yang
yang nilai akumulatif yang ada itu terus berjalan. Itu keunggulan speed ya. Berbeda halnya dengan misalkan dengan ini X plus 1. Kalau ini berarti nambah 1 aja, kalau dilepas sudah berhenti ya. Kalau ini enggak ya, ini hampir menyerupai akselerasi di mobil ya, tapi ini terlalu cepat. Kita buat 0, 0, berapa ya, 0,2 aja lah. Ini kita buat 0,2. Oke, sudah pas lah, enggak terlalu berat. Ini saya ditekan ya, saat ditekan kunci ini, jadi kecepatannya bertambah secara bertahap ya, seperti halnya mobil. Ada akselerasi awal dan kemudian top speednya tercapai gitu. Oke, sekarang bagaimana caranya kita akan merubah arah dari mobil ini ya, itu dengan misalkan lap ya. Kok mouse ini key lap. Saat key dipencet, arahnya direction berkurang misalkan sedikit-sedikit saja ya, 0,1 misalkan ya. Saya kurang tahu ya. Oh, ini plus berarti ya. Saya lupa untuk gambarnya, enggak disimpan. Jadi yang pasti seperti ini ya, untuk penjelasannya seperti ini. Kita buat gambar ya. Nah, ini untuk penjelasan arah di GameMaker ya. Untuk arah 0 derajat itu adalah ke sini ya, ke kanan. Jadi saat kita menekan tombol kiri, karena kita akan merotasi ke atas berarti ya, karena dalam GameMaker itu penghitungannya berlawanan dengan arah jarum jamnya. Ini 0, ini ke 90 ya. Jadi untuk kalau ingin misalkan berputar, ini kan mobilnya menghadap ke kanan. Kalau ingin berputar ke arah kiri ke atas berarti nilainya plus ya. Plus nilainya. Kalau ke bawah berarti nilainya negatif, pernah bertolak belakang ya. Gambarnya jelek. Udah saya jelaskan ya, udah kita bahas di bahasan sebelumnya. Kira-kira seperti itu aja ya. Berarti ini nilainya plus ke atas ya. Kemudian kita duplikat untuk kanannya ya, key down right. Directionnya berarti minus. Nah, tapi ini tidak akan merubah tampilannya, hanya nilainya saja gitu. Untuk merubah tampilannya kita buat di step event. Dalam hal ini adalah image angle ya. Image angle itu kita beri nilai sama dengan direction ya. Sekarang kita tes. Coba pencet tombol kiri dan kanan ya. Ini kiri dulu, sudah benar. Tapi sedikit ya bertambahnya. Kita tambahin sedikit-sedikit aja. Seperti itu sudah benar ya. Jadi sekarang kita tinggal menambahkan oh ya, belum. Saat ditekan tombol atas berarti nambah speed ya. Maju tapi belum belok ya. Mobilnya belum belok berarti untuk menambah arahnya direction sudah ya, cuman ini aja yang agak lambat ya. Ini misalkan 02 sudah bertambah nih. Maaf ya, kurang fokus nih.
sudah bertambah, sudah ini belum ya? Oh sudah ya. Oh cuman untuk ke atasnya, jadi saat saat saya maunya saat pencet, untuk pencet atas belokannya sudah benar, tapi saat saat dipencet bawah belum benar ya. Kita buat variabelnya untuk status ini untuk menunjukkan arah. 1 sama dengan maju, 2 sama dengan mundur, dan 0 sama dengan diam. Tentu saja statusnya 0. Jadi pada saat maju ini nilainya sudah benar. Jika statusnya sedang maju, maka ini sudah benar belokannya ya, arah belokannya. Tapi jika statusnya sama dengan 2, maka arahnya minus ya. Nah, untuk kanannya kita dibalik saja, kanan saat majunya tetap, untuk kalau mundur kita buat positif. Nah itu ya, tes. Oh salah ya, belum diatur ini ya. Saat ditekan atas berarti status sama dengan maju, berarti 1. Saat ditekan bawah, status ini ibaratnya gigi ya, gigi maju gigi mundur gitu. Tes. Oke, sudah benar. Sudah benar ya. Cuman ini beloknya agak terlalu lambat ya, dan speednya terlalu cepat nih. Kita sedikit-sedikit saja. Nah, sekarang kita buat kalau dilepaskan akan turun ke 0 ya. Jadi jika status sama dengan 0, maka speednya ini kan tidak digerakkan maju pakai ini, atau tidak juga digerakkan mundur pakai down ya. Jadi statusnya 0. Kita beri tambahannya jika biar berhenti, jika speednya lebih besar daripada 0, berarti setelah maju ya, maka speed berkurang 0,1 ya. Jadi speed kalau tidak ada kunci yang ditekan berarti kembali ke 0 ya. Oh, kita harus menambahkannya, menambahkan kunci tidak ada yang ditekan ya. Ini aja dulu satu-satu ya. Kalau speed lebih kecil berarti minus daripada 0, berarti speednya ditambah sampai ke 0 gitu ya, tambah 0,1 sampai ke 0 karena ini kan di bawah. Tapi ini harus memakai if
tanya AI. Oh ini ya, lupa. Jadi masuknya ke sini. If keyboard check pick up, dan tinggal kita buat negatif ya. Jika tidak ditekan atas dan atas bawah, kita pindahkan kunci ini ke sini. Ini tidak berlaku ya. Nah, gitu. Jadi nanti speednya akan menurun dan hingga berhenti ya saat ini, saat ditekan. Oh ini kemana nih? Oh, kurang satu berarti. Gitu. Speed akan kembali ke 0 ya, berarti berhenti. Lepaskan. Oh terlalu. Ini bisa dibuat game top down racing atau top down apa namanya, top down buat game cara parkir ya, misalkan dia bisa dibayangkan sendiri seperti apa gamenya ya. Ini berkurangnya terlalu sedikit ya, tambah 2. Jika tidak ada kunci yang ditekan atas atau bawah, maka jika statusnya sama dengan 0, oh kita kembalikan dulu statusnya ke 0 ya. Ini salah nih, bukan jika lagi, berarti kita anggap statusnya menjadi 0. Kita rubah statusnya menjadi 0. Jika tidak ada yang ditekan, maka status sama dengan 0. Kemudian speednya akan menurun gitu ya. Seharusnya, oh ya benar. Jadi kita buat terpisah saja biar gampang, seperti tadi ya. If status sama dengan 0, maka ini gitu. Dengan ini kalau tidak ada yang ditekan berarti 0 dulu, terus kalau 0 baru ini itu ya. Aduh, kelebihan nih. Ini kemana? Ini nggak butuh gitu. Nah, jadi kan kalau dilepas, nah berhenti sendiri gitu, berkurang. Tapi ini terlalu cepat ya. Ya, berhentinya terlalu cepat. Kita buat satu aja balik. Kalau tadi masih belum berlaku ya. Sekarang kita tesnya agak jauh dikit biar kelihatan berhentinya setelah speednya agak kencang ya. Maju dulu, berhenti. Nah, berhentinya nanti berhenti sendiri ya. Seperti ada velocity ya. Tuh ini mundurnya belum bisa ya. Mundur ke kanan kok belum bisa ya. Mundur sama kanan belum bisa. Down status 2 kanan. Nah iya, ini direction
sudah benar, sudah plus ya directionnya. Coba kita sebagai debugger untuk ngecek bug apa yang salah ya, kita gambar saja status ininya, status directionnya, draw text x, y, gak masalah ya, ini cuman tampilan saja, nanti juga dihapus lagi. Direction test harusnya pertama 0 tuh. Nah ini ya 0 ya harusnya, putar. Oke. Kalau mundur, nah ini mundur, kalau mundur nggak nambah ya directionnya. Mundur kanan nggak bisa, kalau mundur kiri bisa nih. Mundur ke kiri, mundur dan kiri sudah bisa ya. Yang salah di mana ya? Kiri status. Berarti kalau maju bertambah, berarti ini kan 0, berarti ke sana. Oh, kalau mundur ke bawah ini, aduh, kok nggak fokus, harusnya 2 kalau mundur. Oke, maju, mundur, atas lagi, ibaratnya nih parkir ya. Nah gitu. Sekarang kita buat aja tampilannya biar obj car 2 sprite nya sama aja lah biar cepet, atau kita duplikat aja ini, duplikat, ganti warna. Cara kasih warna ini gimana ya? Repose nggak bisa ya. Cara ganti warna tint, kalau replace tuh nggak bisa juga nih. Aduh, gagal. Import lagi aja lah. No, ulang, atau udahlah biarin lah. Tapi yang satu nggak bergerak ya. Kita misalkan mau parkir nih, ini kita buat misalkan ke sini, di sini. Gitu ya, kita buat gitu aja. Tes, sekarang kita tes parkir. Jadi untuk parkir ini kita harus pencet 2 tombol ya, atas atau bawah, maju atau mundur, kemudian kiri kanan. Kadang-kadang agak susah ya nih soalnya. Gitu ya. Nah kalau begini misalkan kondisi menang gitu ya, untuk untuk menilai cara parkirnya kita buat misalkan dari waktu atau timing ya, timing itunya apa namanya, lamanya gitu. Kalau misalkan parkirnya lama, misalkan nilainya berkurang gitu, jadi kita mempunyai top score nanti untuk yang tercepat misalkan ya. Itu salah satu potensi gamenya ya. Atau bisa juga membuat misalkan seperti race track ya, berputar gitu, tapi gambarnya top down ya. Jadi kita
balapan gitu di racetrack ya. Cuman saya belum bisa membuat AI-nya yang menjadi saingannya ini. Baik untuk mekanisme pergerakan mobil secara top down ya, top down view, saya pikir dicukupkan sampai di sini saja. Mungkin bisa bisa mempunyai ide dari pergerakan mobil ini untuk membuat sebuah game ya. Tapi sebelum itu saya pikir kita perlu menambahkan satu lagi nih, apa uh, kita tambahkan saat kunci untuk rem ya, saat kunci misalkan spasi, saat spasi ditekan, bukan ini ya, bukan press key seperti atas, biar biar terus menerus ya, key down space, key down space. Ini kan kalau dibiarkan kecepatannya berkurang ya, sehingga hingga titik nol berhenti sama sekali. Dengan spasi ini kita akan membuat speednya berkurang secara drastis ya, biar kelihatan remnya ya, kurang misalkan 0,5 misalkan ya. Jika kita harus mempunyai batasan ya, jika speed lebih besar daripada 0, baru dikurangi ya. Kan ini bisa maju atau bisa sedang maju atau bisa sedang mundur ya. Kalau lebih kecil berarti ininya ditambah sampai 0. Nah gitu, 0,5 ya. Kita coba spasi, apakah remnya cepat, langsung rem. Oke, langsung cepat ya. Bisa juga jadi diputarnya seperti ini dengan ditekan spasi ya. Spasi, remnya cepat ya. Rem lagi, rem, aduh mau tabrakan. Oke lah, seperti itu gambarannya ya. Silahkan kembangkan sendiri, mungkin Anda punya ide sendiri dengan pergerakan mobil ini ya. Kalau saya sih gambarannya mungkin buat game parkir mobil misalkan ya, dengan sebagai bentuk kemenangan kita membuat batasan waktu misalkan ya, dalam sekian detik harus sudah parkir. Kalau misalkan parkirnya lebih cepat, misalkan kita menambah nilai tertentu atau dan sebagainya. Atau misalkan kalau misalkan bertumbrukan, misalkan koin kita akan berkurang karena harus membayar ganti rugi dan lain sebagainya ya. Tapi saya tidak akan mendetail itu karena saya yakin Anda semua sudah terbayang ya, sudah bisa caranya. Dengan bahasan-bahasan saya sebelumnya juga mungkin sudah terbayang ya seperti apa nanti kalau ingin membuat game seperti itu. Tapi intinya untuk mekanisme pergerakan mobil top down ini kita sudahi sampai di sini dulu. Seperti biasa, jangan cepat menyerah, tetap semangat, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.